harusnya kita bisa pulang, taunya Kinan nggak bisa pulang, kitanya doang pulang setiap hari ngirimin ASI. Itu di situ sedih banget sih, yang dimana kita nggak bisa bawa pulang anak. Itu sih yang pertama hancur. Terus yang kedua hancur tuh sedih tuh ini, yang dimana selama setahun itu Kinan nggak pernah sakit, nggak pernah apa. Jadi kan kita nggak pernah tahu Kinan tuh punya penyakit alergi ternyata sama obat. Bang Marcel ini kan PPKM kembali diperpanjang, Bang. Mungkin Bang Marcel bisa cerita, Bang, kesibukannya selama PPKM ini akan seperti apa sih, Bang? Kebetulan gue memang dari sebelum PPKM dan PPKM memang gue orangnya jarang keluar ya. Jadi kalau seandainya nggak penting-penting banget, gue juga nggak keluar rumah sih selain kerja. Karena kan punya anak bayi ya, jadi gue lebih menjaga diri dan menjaga keluarga aja. Tapi untuk kerjaan sendiri diambilkah, Bang, atau mungkin dalam seminggu berapa waktu gitu untuk keluar, karena kan ada si baby sendiri ya, Bang, atau seperti apa nih, Bang? Kalau selama PPKM memang tidak ada kerjaan dulu. Kalau sebelumnya ya gue tetap ambil, cuma harus ikutin protokol kesehatan seperti itu. Bang, Instagramnya Bang sendiri kan si baby sempat kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Mungkin bisa diceritain, Bang, gimana sih, Bang, kronologinya sendiri, Bang? Iya, sebenarnya kalau dibilang kecelakaan, bukan kecelakaan ya. Kinan itu awalnya ini tiba-tiba banget. Kinan itu tiba-tiba awalnya mau tidur siang, badannya anget. Itu di hari pertama, hari Sabtu siang, badan hangat, kita tes, panasnya itu 38,6. Terus tiba-tiba malamnya naik lagi, panasnya bukannya turun di 39,2. Langsung kita bawa lari ke UGD. Sampai di UGD mungkin dia takut, nangis atau apa segala macam, tiba-tiba panasnya turun. Dengan sendirinya ya udah kita pulang. Besoknya begitu lagi, panas. Kita bawalah ke rumah sakit, ke UGD lagi di rumah sakit, sama dokter dikasih obat penurun panas. Panasnya turun, di perjalanan pulang tiba-tiba ternyata Kinan alergi sama obat. Ya udah, kita bawa lagi ke rumah sakit, panik tuh semua. Saya bisa dibilang saya nangis, istri saya juga nangis, ya namanya juga anak pertama, terus kita nggak tahu dia punya alergi obat, ya panik dong semuanya, yang ya hanya bisa cuma nangis sama berdoa aja. Emang konsumsi obatnya tuh karena apa, Bang? Mungkin vitamin kah atau apa tuh, Bang? Kurang tahu juga, pokoknya itu obat demam. Jadi yang ya namanya juga kita nggak tahu kan anak punya alergi. Ya udah, akhirnya pas balik lagi Kinan nginep di rumah sakit 4 hari 3 malam, sudah diobservasi juga, diambil darah, tes alergi, masih nunggu hasilnya sih, kemungkinan kalau nggak besok lusa. Jadi dokter nggak bisa sembarang kasih obat untuk Kinan. Tapi kondisinya sendiri, Bang, yang diposting di Instagram sempat ada pembengkakan, itu seperti apa sih, Bang? Oh iya, kalau soal yang pembengkakan, nah itu gara-gara reaksi dari alerginya. Bengkak di bibir atas, bibir bawah, sama ada merah di kepala, tangan juga bengkak, sama kakinya bengkak. Berarti itu karena alergi obat akhirnya kena ke muka sama yang lain-lainnya. Terus istri sendiri gimana, Bang? Tadi kan sempat nangis, jadi ngerasa salah kah atau gimana sih, Bang, istri sendiri? Nangis, sampai istri saya itu juga nangis. Kita salah nggak sih bawa Kinan ke dokter dikasih obat kayak gini? Yang enggak lah, namanya juga orang tua kan, kita harus ambil keputusan. Kalau seandainya anak sakit, masa mau didiemin malah lebih parah. Yang penting kan ini sekarang udah ketahuan sakitnya demam, terus habis itu ketahuan juga alergi obat, jadi nextnya kita tahu kita bisa antisipasi sebelum kejadian ini terulang lagi gitu. Tapi Kinannya sendiri yang anteng kah atau nangis kah atau sempet bilang apa gitu atau? Kalau Kinannya kan masih belum bisa ngomong, cuma dia agak bingung, mau buka mulut susah. Jadi setelah dikasih obat dikasih obat alergi,
berapa jam kemudian baru tuh dia bisa buka mulut, dan ternyata dia lapar banget sampai makanan kita dimakan juga. Awalnya dia buka mulut aja susah gara-gara bengkak. Dia heran sih ngeliatin mama sama papanya nangis mungkin. Bang Marcel masih kan tipe Okimen gitu, terus ngeliat anak sampai ikutan nangis. Apa sih maksudnya yang Bang Marcel rasain sendiri gitu sampai ngeliat anak sendiri nangis? Maksudnya ngeliat anak terus ikutan nangis gitu? Sedih lah, hati hancur ngeliat anak bibir bengkak begitu karena alergi. Itu hancur banget sih hati saya sama istri itu hancur banget. Pertama kali tuh hati saya hancur sama istri saya itu pas waktu Kinan baru lahir. Ternyata bilirubinnya tinggi, jadi dia harus bikin apa sih yang di ruangan biru itu apa namanya? Inkubator. Iya, dimasukin inkubator, dimasukin bilik biru itu. Jadi yang harusnya kita bisa pulang, taunya Kinan nggak bisa pulang, kitanya doang pulang. Setiap hari ngirimin ASI itu di situ sedih banget sih, yang dimana kita nggak bisa bawa pulang anak. Itu sih yang pertama hancur. Terus yang kedua hancur tuh sedih tuh ini. Yang dimana selama setahun itu Kinan nggak pernah sakit, nggak pernah apa. Jadi kan kita nggak pernah tahu Kinan tuh punya penyakit alergi ternyata sama obat. Nah baru sakit tuh kemarin itu pas lihat bibirnya bengkak. Wah udah di situ tuh hati yang dimana hati tuh hancur. Dibilang shock banget sampai kayak nggak tahu mau buat apa. Yang kita bisa lakuin ya cuma nangis doang sama berdoa. Tapi pasca itu jadi abangnya tuh jadi sama istri jadi lebih khawatir kah, atau lebih was-was, atau jadi lebih protektif gitu nggak sih sama Kinan bang, atau gimana bang? Oh iya, pastinya akan jaga banget ya, karena masih nunggu hasil darah tes alerginya. Jadi kalau udah ada hasil darahnya keluar, jadi kita tahu harus seperti apa ke depannya, harus antisipasinya. Berarti sekarang udah dibawa ke rumah ya bang? Ya alhamdulillah udah boleh pulang nih. Kalau mau lihat Kinannya nih. Boleh bang, boleh. Lagi bobo nggak? Lagi nonton dianya. Kinan nih. Kinan nih, anak papa nih. Halo, ya ampun, dia cerewet. Halo Kinan. Udah sembuh ya? Udah sembuh ya? Dadah dulu. Coba dadah gimana? Peluk. Oh iya sayang. Tuh Kinannya tuh. Halo, dadah. Bang, tapi untuk perkembangan Kinan sendiri bang mungkin bisa diceritain bang, kan udah masuk umur setahun ya bang ya? Nggak boleh tangan, nggak boleh masukin mulut, kotor. Oh iya. Kenapa? Untuk perkembangannya Kinan sendiri kan udah masuk umur setahun lebih ya bang ya? Iya, alhamdulillah sih udah setahun Kinan udah bisa jalan. Sekarang giginya juga udah ada 8. Terus udah mau ngomong melulu, cerewet banget tuh. Kan cerewet banget sih. Tuh lihat tuh, dadah dulu tuh. Halo Kinan. Halo. Malu-malu dia. Tapi dia suka ini nggak sih bang, suka rewel nggak sih kalau misalnya ayahnya pergi kemana gitu, dianya yang posesif kah atau gimana? Sejauh ini sih masih aman. Masih kalau ditinggal ya cuma dia ngeliatin doang. Terus bilang dadah. Ya dadah. Tapi untuk Bang Marcel sendiri gimana nih bang, kan mau nggak mau keluar gitu kerja, terus anak lagi tumbuh kembang, lagi lucunya gitu. Sorry, bentar. Udah jamnya Kinan tidur. Nanti diomelin sama mamanya. Gimana? Bang, tapi kan maksudnya kan Kinan lagi masa-masa pertumbuhannya gitu kan. Terus abang nanti ada kerjaan sendiri, jadi kayak ngerasa berat nggak sih ngelepas anak yang lagi lucu-lucunya? Takutnya nggak turut bagian gitu dalam tumbuh kembangnya, atau seperti apa sih bang? Sejauh ini setiap kali saya kerja, istri saya juga video call, ngasih lihat kalau misalkan Kinan udah bisa waktu pertama kali dia bisa jalan,
itu dikirimin saya lagi syuting, dikirimin video, at least kita bisa lihat lah, kita tahu perkembangannya, nggak yang zaman kan sekarang udah modern ya, jadi pada saat dia bisa jalan direkam, at least kita bisa lihat, biarpun itu melalui video. Nah ntar pas pulangnya, pas lagi ada break, nah baru bisa lihat langsung kayak gitu sih. Tapi untuk kondisi Kinan sendiri berarti tinggal nunggu hasilnya ya bang ya. Nanti kalau misalnya ada gimana apa akan ke rumah sakit lagi atau cukup di rumah Oh, aja? Kinan sekarang udah sembuh. Sekarang itu lagi nunggu hasil dia tuh alergi apa aja gitu. Jadi kita harus cari tahunya itu dulu biar nggak salah ke depannya. Tapi kemarin tuh sempat kayak diinfus gitu atau disuntik atau seperti apa sih bang, penanganan dari dokternya sendiri? Kalau diinfus pasti di infus sama ambil darah sih, udah itu doang. Tapi dianya nggak rewel ya bang ya, tetap kayak tadi kan ceria banget tuh anaknya. Iya nggak well. Kinan kalau dibilang kalau kayak ada luka dikit, gores, jatuh, nggak nangis. Yang nangis tuh kalau dia ditahan nggak bisa gerak. Kayak pas mau masang infus, nah itu dia pasti nangis tuh, jarum infusnya, karena dia ditekan nggak bisa gerak. Terus kayak mau dikasih obat, dia melengos, harus ditahan begini biar buka mulut. Itu baru nangis. Biarpun dia nangis, tapi dia tetap buka mulut karena dia tahu itu minum obat. Udah biasa. Kalau lagi sakit-sakit gitu biasanya dicari lebih ke ayahnya atau ke ibunya bang, atau kedua-duanya? Kan itu Kinan kan. Yang nyarinya bukan Kinannya sih, mamanya sih yang ngejar. Sama istri saya ditempel banget. Bang, mungkin ini kan maksudnya abang setelah punya anak gitu, ada kebiasaan yang berubah atau mungkin abang yang jadi lebih family man atau seperti apa sih bang? Kebiasaan berubah adalah bangun pagi. Terus? Dulu tuh saya bukan tim bangun pagi, sekarang tim bangun pagi, tim jam 6. Karena pagi Kinan bangun, temenin dia main-main bentar, jemuran, mandi, abis itu Kinan makan, bobo, bangun main lagi. Ya gitulah rutinitasnya. Berarti hal-hal yang dikangenin dari Kinan sendiri nih bang, kalau misalnya di luar lagi sibuk kerja, apa sih maksudnya? Yang lagi dikangenin tiba-tiba, aduh pengen cepet-cepet pulang kerja nih biar ngeliat anak gitu. Ya itu yang dikangenin, maksudnya pengen ketemu anaknya itu. Iya, pengen main, pengen peluk. Terkadang kayak misalnya udah pulang syuting, tiba-tiba dia udah tidur, kayak aduh pengen meluk, pengen elus-elus, tapi kata mami jangan, udah tidur, susah tidurin ya, jadi gitu. Bang, mungkin Kinan masih setahun gitu, mungkin ada harapan sendiri dari abang dan istri gitu untuk Kinan sendiri? Harapannya semoga Kinan bisa sehat selalu, itu sih yang paling penting. Sehat dan tumbuh menjadi anak yang baik, berguna bagi banyak orang, terutama juga berguna untuk keluarga, dan menjadi anak yang soleh lah. Bang, pesan ini untuk masyarakat terkait PPKM yang diperpanjang sendiri dari versi Bang Marcel, mungkin imbauannya seperti apa? Pesan untuk masyarakat terkait PPKM yang diperpanjang, mungkin imbauan atau pesan dari Bang Marcel sendiri seperti apa sih bang? Wah, kalau gue nggak berani dah komen-komen begitu, karena orang punya Siap. prinsip beda-beda kan. Mungkin ada orang yang bisa ikutin, bisa enggak, jadi gue nggak berani komen soal